Bagaimanakah bapak-bapak ibu sekalian yang memiliki anak perempuan yang membuka auratnya di luaran sana? Tolong dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Apakah aku dapat keringanan sholat di rumahku ya Rasulullah? Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau masih dapat mendengar suara azan? Masih ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yajdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Yang mana Allah telah menciptakan kita mata untuk melihat, tapi malah kita gunakan untuk melihat hal yang buruk. Diciptakannya tangan untuk memberi kepada sesama, tapi malah kita gunakan untuk mencuri. Diciptakannya mulut untuk membaca Al-Quran, tapi malah kita gunakan untuk mencaci maki seseorang. Diciptakannya telinga untuk mendengar hal yang baik, tetapi malah kita gunakan untuk mendengar hal yang buruk. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita yang dari pagi hingga petang sunnah-sunnahnya yang selalu menjadi panutan kita, yang rela pergi berbaju putih dan pulang berbaju merah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih di depan, di barisan paling depan, yang mendapatkannya syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah wajib hukumnya bagi seorang lelaki. Karena apa? Di zaman Rasul, Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap kepada Rasul. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah orang tua yang buta. Rumahku jauh dari masjid, kendaraan tidak ada, jalan berliku-liku ya Rasulullah. Banyak hewan-hewan berbisa, kalajengking, lipan, ular, banyak hewan-hewan berbisa ya Rasulullah. Aku adalah orang tua yang buta. Apakah aku dapat keringanan sholat di rumahku ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau masih dapat mendengar suara azan?" Lalu Abdullah bin Ummi Maktum pun kembali menjawab, "Masih ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kembali menjawab, "Maka tidak ada keringanan bagimu sholat di rumah." Coba bayangkan bapak-bapak, kawan-kawan yang berada di rumah. Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua, orang buta, tak dapat keringanan baginya sholat di rumah. Bagaimanakah kita yang sehat ruhnya, sehat fisiknya, rumah kita di samping masjid, kendaraan ada, namun sulit melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tibalah saatnya kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama, di tempat yang gelap, di dalam kubur pada malam pertama, di tempat yang tidak pernah diinginkan oleh seseorang, namun kita tetap menjalaninya secara perlahan-lahan. Cacing tanah, ular habis menggerogoti kulit kita yang selama ini diberi skincare yang mahal, diberi sampo yang wangi, diberi pelembab yang wangi. Namun itu akan habis digerogoti oleh hewan-hewan yang selama ini kita anggap hina. Lalu terdapat di sebuah kisah ketika kita sudah mati di padang mahsyar kelak, tertulis dalam sebuah kisah dari zamannya Nabi Adam hingga hari kiamat. Coba bayangkan, dari zamannya Nabi Adam hingga hari kiamat, berapa banyak manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut.
Coba kita lihat betapa banyaknya manusia, beribu-ribu, berjuta-juta. Ingatlah kita ketika pas di waktu COVID-19. Kita mengantri, hanya satu dusun mengantri untuk vaksin, tetapi kita ngantri sangat lama, sampai sore. Sedangkan itu saja baru satu dusun. Bagaimana dari zamannya Nabi Adam kita dikumpulkan hingga hari kiamat? Betapa banyaknya manusia di situ. Mereka dalam keadaan hati gelisah tersebut, datang sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami tahu engkau adalah kakek para nabi. Kami tahu engkau adalah nabi yang pertama. Menghadap kepada Rasul, menghadap kepada Allah ya Nabi Adam, supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi Adam tidak mampu. Nabi Adam berkata, mohon maaf wahai sekelompok umat, wahai umat manusia, hari ini aku tidak mampu bertemu dengan Allah. Hari ini aku malu bertemu dengan Allah. Aku pernah sekali diutus menjadi nabi dan rasul. Aku dilarang memakan buah khuldi, tetapi aku memalah memakannya. Malu aku bertemu dengan Allah. Nabi Adam alaihissalam sekali memakan barang haram, malu seumur hidupnya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah para pejabat kita hari ini? Banyak kita hari ini mendengar kasus korupsi di Indonesia. Mereka memakan barang haram. Pertanggungjawabkanlah itu di akhirat kelak. Astaghfirullahalazim. Lalu Nabi Adam pun berkata, menghadaplah kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi sekelompok manusia. Ya Nabi Ibrahim, kami tahu engkau adalah nabi dan rasul. Menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Nabi Ibrahim pun berkata, mohon maaf wahai umat manusia, hari ini aku tidak mau bertemu dengan Allah. Malu aku bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena aku pernah diutus menjadi nabi dan rasul, tetapi aku pernah berbohong sekali di masa hidupku. Ibrahim alaihissalam sekali berbohong, malu seumur hidupnya bertemu dengan Allah. Bagaimanakah para calon-calon legislatif kita? Ketika pilpres, pilkada, banyak janji mereka. Namun setelah terpilih, sedikit pun wajah mereka tidak terlihat. Tolong dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, menghadaplah kepada Nuh alaihissalam. Datang lagi sekelompok manusia. Ya Nabi Nuh, kami tahu engkau adalah nabi dan rasul. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi Nuh alaihissalam geleng-geleng kepala. Karena apa? Hari ini dia malu bertemu dengan Allah. Karena apa? Dia pernah diutus menjadi nabi dan rasul. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Malah anaknya yang membangkang kepadanya. Nuh alaihissalam, satu anaknya membangkang kepadanya, malu seumur hidupnya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah anak bapak ibu yang di rumah sana yang memiliki anak hingga 3, satu penghisap, satu pengedar, satu nikah lari di bawah banjar? Bagaimanakah bapak-bapak ibu sekalian yang memiliki anak perempuan yang membuka auratnya di luaran sana? Tolong dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, menghadaplah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tahu engkau adalah nabi dan Rasulullah. Engkau adalah orang yang terakhir diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadaplah kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tenang wahai umat manusia, hari ini Allah niscaya akan mendengarkan doaku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami tahu telah banyak dosa umat manusia di muka bumi ini.
segeralah buka pengadilannya Allah. Mendengar ini, Allah langsung membuka pengadilan. Disitulah kita diadil, apakah kita masuk neraka atau kita masuk surga. Wallahu a'lam. Untuk itu saya menutup ceramah saya pada hari ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.